Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Paramananda dengan NIM 11012131174 dari kelas TT4502. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar antena propagasi yang berjudul perancangan antena microstrip rektangular dengan teknik pencatuan proximity couple pada frekuensi 4300 MHz. Oke, yang pertama langsung saja eh, pendahuluan. Dan di pendahuluan ada latar belakang. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi telekomunikasi dengan media kabel atau wireline yang kini telah mulai ditinggalkan dan berganti dengan teknologi tanpa kabel atau wireless yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisinya. Dalam laporan ini, kami membahas mengenai proses perancangan antena microstrip rektangular dengan teknik pencatuan proximity pada frekuensi 4300 MHz yang proses desainnya sendiri menggunakan software CST. Apa itu CST? CST sendiri yaitu Computer Simulation Technology Studio pada versi 2019. Dan yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana karakteristik dan kinerja antena microstrip rektangular yang menggunakan teknik pencatuan proximity couple pada frekuensi 4300 MHz. Dan yang kedua yaitu bagaimana desain dan parameter fisik seperti dimensi patch, substrat, dan jarak pencatuan yang optimal untuk antena microstrip rektangular pada frekuensi 4300 MHz. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh variasi parameter desain seperti ketebalan substrat dan posisi feed line terhadap performa antena, termasuk parameter seperti VSWR, return loss, bandwidth, gain, dan pola radiasi. Dan yang ketiga yaitu tujuan. Yang pertama untuk tujuannya sendiri menganalisis karakteristik dan kinerja antena microstrip rektangular yang menggunakan teknik pencatuan proximity couple pada frekuensi 4300 MHz. Dan yang kedua yaitu merancang dan mengoptimalkan desain antena microstrip rektangular dengan parameter fisik yang tepat untuk frekuensi 4300 MHz sehingga mencapai performa yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu menginvestigasi pengaruh variasi parameter desain terhadap performa antena termasuk return loss, bandwidth, gain, dan pola radiasi guna memperoleh parameter desain yang optimal. Dan selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama yaitu antena microstrip. Apa itu antena microstrip? Antena microstrip merupakan salah satu jenis antena yang berbentuk papan tipis dan mampu bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi. Antena microstrip sendiri dibuat dengan menggunakan sebuah substrat yang mempunyai tiga buah elemen dasar, yaitu peradiasi atau radiator, elemen substrat atau substrat, dan elemen pertahanan atau grounding. Dan yang kedua yaitu teknik pencatuan. Pada eh, simulasi ini kita menggunakan teknik pencatuan proximity couple. Pencatuan ini menggunakan dua lapisan substrat dengan patch antena berada di lapisan paling atas dan jalur microstrip atau feed line berada di lapisan bawah. Jadi substrat satu, yang pertama yaitu lapisannya patch, substrat satu, feed line, substrat dua, dan yang terakhir yaitu ground. Dan eh, sinyal ditransmisikan melalui kopling elektromagnetik antara jalur microstrip dan patch. Teknik ini menawarkan bandwidth yang lebih lebar. Di sini ada parameter antena yaitu VSWR, gain, return loss, pola radiasi, polarisasi, dan bandwidth. Apa itu VSWR? VSWR adalah perbandingan antara amplitudo gelombang berdiri atau standing wave maksimum atau Vmax dengan minimum atau Vmin. Dan gain sendiri yaitu gain suatu antena merupakan perbandingan intensitas radiasi maksimum suatu antena terhadap intensitas radiasi antena referensi dengan daya input yang sama. Dan untuk return loss adalah perbandingan antara amplitudo dari gelombang yang direfleksikan terhadap amplitudo gelombang yang dikirimkan. Untuk pola radiasi adalah bentuk pancaran dari sebuah antena dalam bentuk koordinat bola yang direpresentasikan oleh fungsi theta dan eta. Dan untuk polarisasi, yaitu polarisasi sendiri
Polarisasi antena adalah polarisasi dan gelombang yang ditransmisikan oleh antena. Selanjutnya ada bandwidth. Bandwidth sebuah antena didefinisikan sebagai rentang frekuensi di mana kinerja antena yang berhubungan dengan beberapa karakteristik antena. Dan yang ketiga yaitu ada data hasil percobaan dan perancangan dan analisis. Di sini kami menggunakan antena microstrip rektangular dengan frekuensi 4300 MHz, di mana di sini untuk WP-nya atau width patch, yaitu width patch sendiri untuk lebar patch yaitu 20 dan width ground plane yaitu 50 dan untuk width feed line untuk lebar feed line-nya yaitu 3,4. Semuanya ini adalah milimeter dan untuk T-nya sendiri, T itu adalah uh, tebal konduktor. Tebal konduktornya yaitu 0,035 sesuai standar. Dan untuk LP-nya sendiri atau length patch yaitu panjang patch yaitu 16 mm dan untuk LG-nya yaitu length ground plane yaitu 50 dan untuk length feed line yaitu 30. Dan untuk H sendiri yaitu H itu adalah tebal substrat eh, yaitu 1,15 dan untuk A itu adalah panjang dari slits atau slot yaitu 2. Kami menggunakan proximity couple pada perancangan antena ini. Dan ini desain antenanya, ini adalah desain patch dan slot beserta substrat 1. Dan ini adalah desain uh, dari patch dan feed line jika dilihat dari substrat 2. Kami menggunakan substrat yaitu Rogers RO4350B yang lossy dikarenakan substrat ini memiliki konstanta dielektrik yang rendah yaitu 3,48. Kami menggunakan substrat ini agar return loss dan VSWR yang dihasilkan itu oleh antena microstrip mencapai sesuai standar yang kita inginkan dan mendekati bagus. Dan kami juga menambahkan slot pada antena kami, yaitu agar nilai gainnya itu menjadi positif. Dan yang sebelumnya kita tidak menambahkan slot, nilai gainnya itu jelek. Dan kami memilih teknik pencatuan proximity couple dikarenakan dengan teknik ini dengan teknik pencatuan ini bandwidth yang dihasilkan itu semakin lebar. Dan proximity couple ini memperlebar bandwidth dengan mengurangi refleksi sinyal, meningkatkan matching impedance, mengurangi kehilangan energi, dan menyediakan desain yang lebih fleksibel dan stabil dalam menangani frekuensi tinggi. Dan sebelumnya kami menggunakan substrat FR4 lossy dan ternyata itu berpengaruh pada return loss, PSWR, dan gainnya. Untuk gainnya sendiri menjadi minus, di mana kalau gain minus itu eh, tidak bagus untuk antena. Dan berikutnya ada return loss dan bandwidth. Untuk return loss-nya sendiri dihasilkan yaitu minus 16,602,002 yang dimana return loss yang baik itu di bawah minus 10. Dan ini berarti termasuk baik untuk kategori return loss-nya. Dan untuk bandwidth-nya sendiri yaitu 146,9 MHz. Untuk mendapatkan bandwidth ini, yang pertama kita harus menandai yang ini yang pertama dan ini yang kedua. Terus kita kurangkan antara yang terbesar ini terkecil, yaitu yang terbesar bernilai 4,3682 dikurangi
4,2213 dikali 1000. Dikali 1000 dikarenakan ini bentuk gigahertz, dan untuk ke megahertz dikali 1000. Dan dihasilkan yaitu hasilnya 146,9 megahertz. Oke, yang selanjutnya yaitu ada VSWR. Untuk VSWR-nya sendiri yaitu dihasilkan di frekuensi 4,3, yaitu 1,3547305. Dan eh, VSWR pada antena ini kondisinya yaitu baik, karena VSWR yang baik itu bernilai 1, dan nilai VSWR yang paling besar itu yang ditoleransi adalah 2. Jadi nilai VSWR yang baik itu 1 sampai 2. Sedangkan yang kita dapatkan yaitu 1,3547305. Berarti dikategorikan VSWR-nya baik. Yang selanjutnya yaitu pola radiasi dan gain. Untuk pola radiasinya sendiri yaitu unidireksional, dan untuk gainnya sendiri yang dihasilkan yaitu plus 6501 dBi, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, eh, substrat sendiri juga berpengaruh pada nilai gain, dan selis juga berpengaruh pada nilai gainnya sendiri, di mana kalau substrat akan membuat gain menjadi positif atau negatif, dan juga untuk slot atau selis itu bisa menambah nilai gain. Dan eh, didapatkan pada gambar ini yaitu pola radiasinya yaitu unidireksional, di mana eh, pola radiasi unidireksional ini adalah pola radiasi di mana energi radiasi atau sinyal yang dipancarkan oleh suatu antena terfokus ke satu arah utama. Tetapi eh, jika kita menghilangkan ground plane-nya, maka pola radiasinya ini akan berubah menjadi omnidireksional dalam percobaan yang kita dapatkan kemarin. Oke, selanjutnya ini ada polarisasi antena. Untuk eh, ini kita mendapatkan main lobe-nya yaitu bernilai 6,51 dBi, dan untuk main lobe direction-nya yaitu 2 degree, dan untuk angular width atau 3 dB bernilai 88,7 degree, dan untuk side lobe levelnya yaitu minus 18,5 dB. Dan pada gambar ini eh, kami bisa menyimpulkan bahwa ini adalah polarisasi antena elips, dikarenakan pada percobaan yang kita dapatkan akselerasinya itu 40 dB, di mana akselerasi 40 dB itu setelah kita mencari-cari polarisasinya itu elips. Jadi bisa dikatakan polarisasi antena yang kita dapatkan ini yaitu jenis elips. Oke, untuk selanjutnya ini yang terakhir, kesimpulan. Antena microstrip rektangular dengan teknik pencatuan proximity coupling pada frekuensi 4300 MHz menunjukkan kinerja yang baik dengan return loss sebesar minus 16,602,002 dB dengan VSWR sebesar 1,3547305, yang berarti antena ini efisien dalam memancarkan sinyal tanpa banyak kehilangan daya. Antena ini memiliki gain sebesar 6,501 dBi pada frekuensi 4300 MHz, dan antena ini menunjukkan kemampuan untuk memperkuat sinyal, bukan memperlemah sinyal. Jadi bandwidth yang diperoleh yaitu seperti yang saya sebutkan, yaitu 146,9 MHz, dan mencakup frekuensi dari 4,2 GHz atau 4.222,13 GHz hingga 4.300 MHz, dari 4.221
MHz hingga 4.300 MHz yang cukup luas untuk aplikasi tertentu. Baik, seperti itu untuk presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.